Nampak ada gap antara cita-cita pendiri bangsa ini dengan realita rakyat sekarang. Bagaimana menjadikan negara yang besar ini sesuai dengan makomnya, karena kita kan negara terbesar, Muslim terbesar di dunia. Makomnya itu adalah menjadi 5 kekuatan dunia, makomnya sebenarnya. Sebenarnya kalau konsep bernegara itu sudah ada dalam ajaran kita. Kalau kita mau ngaji, Islam ini menjadi mundur, ya karena umat Islam tidak mengamalkan, tidak mengimplementasikan ajaran Islam secara komprehensif. Sebagian umat Islam itu terjebak kepada parsialisme beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Kamis Manis bersama saya Hisan dan Mas Fatih. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas topik seputar kemerdekaan. Gimana nih? Apakah merdeka itu berarti lomba-lomba yang terus setiap tahun? Atau gimana cara ngisi kemerdekaannya? Nah, kita perlu tahu tuh. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar kepada Ustadz Muhammad Rohman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz. Sebenarnya dalam Islam apa sih hakikat kemerdekaan itu sendiri? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama tentang hakikat kemerdekaan dalam perspektif ajaran Islam. Jadi kalau kita garis bawahi, kemerdekaan yang hakiki dalam pandangan Islam ketika tercapai 5 tujuan beragama. Yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan atau kehormatan, dan yang kelima adalah menjaga harta. Begitu. Itulah hakikat kemerdekaan. Saya teringat ucapan seorang sahabat yang bernama Rabi' bin Amir. Saat itu Rabi' bin Amir diutus oleh Panglima Islam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Jadi yang menarik saat itu Rabi' bin Amir ketika bertemu dengan Rustum itu bertanya begini, apa tujuan Anda datang ke sini? Dalam pandangan Rustum, ketika seseorang datang ke sebuah negeri, itu tujuan utamanya adalah materi. Tapi yang menarik, jawaban dari Rabi' bin Amir itu sangat spektakuler, sangat fundamental gitu ya. Boleh mengatakan, Allahu ibta'asana man sya'a linukhrijan nas min ibadatil ibad ila rabbil ibad. Dia mengatakan, saya diutus ke sini untuk mengeluarkan manusia dari menyembah sesama menuju hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia, kalau kita kontekstualisasikan apa yang dikatakan oleh Rabi' bin Amir menginginkan kepada kita negara yang terjamin di dalamnya hibduddin, yaitu melindungi dan menjaga agama. Jadi dalam konteks konstitusi kita, kalau kita mengacu kepada Pancasila, sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya selaras dengan maqasid syariah atau tujuan beragama, tujuan bersyariat yang pertama itu adalah menjaga agama. Itulah yang juga dideklarasikan oleh Rabi' bin Amir ketika bertemu dengan Rustum saat itu. Yang kedua, Rabi' bin Amir melanjutkan ucapannya, min jawri al-adyan ila adil Islam. Kami di sini diutus untuk mengeluarkan manusia dari berbagai macam sistem yang zalim, yang tidak adil, menuju keadilan Islam. Nah, para ulama di sini menggarisbawahi ungkapan ini dimaknai sebagai menjaga menjaga jiwa ya, dan juga menjaga kehormatan. Oleh karenanya Islam itu kan anti tirani, anti penjajahan dan seterusnya.
dalam konteks menjaga kehormatan dan juga menjaga jiwa. Itu ucapan yang kedua, tapi yang kedua ini maknanya langsung punya dua tujuan ya. Yang ketiga, Rabi' bin Amir mengatakan begini, min dikid dunya ila sa'atiha fid dunya wal akhirah. Kami diutus ke sini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju ke lapangan ajaran Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks inilah para ulama mengatakan ucapan kalimat yang ketiga dari Rabi' bin Amir itu adalah untuk menjaga akal dan juga menjaga harta. Karena Islam itu kan tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kita belum sepenuhnya merdeka ya Ustadz, ya bisa dibilang. Ya. Kalau kita nilai secara objektif ya sebenarnya kita sudah merdeka. Secara historis kan bangsa kita kan sudah deklarasi tahun 45 tanggal 17 Agustus. Tapi kalau kita korelasikan dengan tujuan syariah tadi, tujuan bersyariat tersebut ada yang kurang. Nampak ada gap ya, antara cita-cita pendiri bangsa ini dengan realita rakyat sekarang. Para pendiri bangsa ini punya cita-cita yang sangat luar biasa ya. Bagaimana Indonesia ini punya kemajuan, maju secara materi, maju secara fisik juga, maju secara jiwa. Kalau kita misalkan bedah lagu Indonesia Raya kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang dibangun itu bukan hanya badan, tapi jiwanya juga penting. Nah, membangun jiwa ini sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan bersyariah yaitu menjaga jiwa. Hifdzu an-nafs, begitu. Ini kalau ngelihat tujuan-tujuan tadi kan agak kontradiktif nggak sih, Ustaz? Kita kan di Indonesia ini disebut sebagai mayoritas Muslim gitu kan. Harusnya kan bicara syariah juga lebih menguasai gitu kan. Tapi kenapa kok kayaknya kalau mungkin kalau bisa dibilang 5 tujuan tadi, kalau menurut Ustaz nih, apakah 5-5-nya belum tercapai atau lagi progres atau salah satunya udah tercapai atau gimana? Atau maksudnya gini, Ustaz, apakah perlu berurutan? Kan tadi Ustaz menyebutkannya urutan tuh dari mulai apa tadi yang pertama agama, jiwa, kemudian sampai yang terakhirnya harta begitu kan. Pertanyaan ini menarik ya. Jadi 5 tujuan ini ya sebenarnya sudah ada ya, sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa, kemudian diteruskan oleh para pemimpin-pemimpin kita gitu. Sudah ada sebenarnya. Hanya saja perlu dimaksimalkan kembali, perlu digalakkan kembali untuk diimplementasikan dalam konteks ya pribadinya dulu, pribadi, masyarakat, bahkan juga berbangsa dan bernegara. Artinya 5 tujuan ini perlu diterjemahkan secara real dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Artinya kita sebagai generasi pelanjut dari kemerdekaan bangsa ini punya kewajiban untuk menerjemahkan makna kemerdekaan yang hakiki dalam kehidupan yang nyata, begitu. Begitu. Itu tugas kita sebenarnya. Begitu. Jadi kalau ngisi dengan lomba, kira-kira maksud tujuan? Ya sebenarnya ya dengan lomba itu masuk juga. Karena dengan hiburan-hiburan itu kan kita jadi sehat kan. Iya, bisa aja senyum, ketawa, itu termasuk menjaga jiwa juga. Supaya nggak stres itu kan. Supaya bahagia. Masuk juga, tapi tentu itu nggak substansial. Betul. Yang substansi itu bagaimana menjadikan negara yang besar ini sesuai dengan makomnya. Karena kita kan negara terbesar, Muslim terbesar di dunia. Makomnya itu adalah menjadi 5 kekuatan dunia, makomnya sebenarnya. Inilah PR kita. Ya. Bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai 5 kekuatan dunia atau superpower baru lah. Nah itu menyambung yang tadi disampaikan Ustadz, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang banyak harusnya sesuai dengan makomnya. Sedangkan kita lihat banyak negara-negara yang mungkin mayoritasnya non Muslim ya, Ustadz, atau bukan Muslim lah, bukan negara Islam, itu malah lebih maju gitu Ustadz kita lihat.
apakah berarti mereka lebih mengimplementasikan yang tadi disampaikan Makosyik Syariah itu tujuan beragama atau gimana? Oke. Jadi Islam sebenarnya sudah memberikan tuntunan supaya umat itu maju, progresif ya dalam segala lini kehidupan. Pertama itu dari ilmu. Oleh karenanya ayat yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ya, baca. Tentu membaca itu bukan hanya dari buku, tapi membaca dari kehidupan ini ya. Membaca bagaimana bangkit ya, membangkitkan negeri ini dari keterpurukan ya. Artinya itulah sebabnya Islam mengatakan, misalkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 itu kan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Artinya ketika kita ya ingin menjadi umat yang progresif, umat yang maju, umat yang punya peradaban, mulai dari ilmu dulu. Tentu ilmu di sini ilmu yang sangat luas ya. Karena Islam itu tidak mengenal dikotomi ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Semuanya Islam. Semuanya Islam. Apalagi kalau kita mengacu kepada kemajuan peradaban Islam ya. Itu sangat maju. Bahkan di zaman keemasan Islam itu karya-karya ulama, misalnya terjemahan buku. Terjemahan buku itu kompensasinya atau insentifnya itu seberat buku yang diterjemahkan. Dapat emas. Oh gitu, ukurannya dari buku yang di... Misalkan buku itu 10 kilo, dapat emas 10 kilo. 10 kilo. Insyaallah. Itu betapa Islam tuh sangat mengapresiasi keilmuan. Jadi cara mengangkat keterpurukan yaitu dengan ilmu, dengan pendidikan, ya seperti itu. Itu cara memulainya. Cara memulainya dari... Harus semua ilmu atau tergantung bidangnya dia, atau yang saya kayaknya faknya di sini nih. Ini aja, atau memang semuanya harus dikuasain, Ustaz? Enggak ya. Jadi Islam itu yang pertama bagi seorang muslim itu harus memiliki harus belajar belajar ilmu yang fardu ain dulu. Misalkan tentang akidah, tentang ibadah dan seterusnya. Setelah itu dia baru boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lain, apakah itu kedokteran, militer, persenjataan. Itu semuanya bagian dari Islam. Nggak ada dikotomi dalam Islam. Nah, Islam ini menjadi mundur ya karena umat Islam tidak mengamalkan, tidak mengimplementasikan ajaran Islam secara komprehensif. Ya, ilmu dulu, mulai dari ilmu. Setelah ilmu, Ustaz? Setelah ilmu, ya tentu dia harus punya spesialisasi. Dalam bahasa Islam takhasus ya. Spesialisasi, ya. Artinya dengan spesialisasi itulah dia punya kemampuan untuk berkontribusi dalam hal apapun. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik misalkan. Imam Malik itu pernah mengatakan begini. Innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi-bagi pekerjaan. Ya, ada dokter, ada petani, ada guru, ada politisi. Itu kama qassamal arzaq, sebagaimana Allah membagi rizki. Artinya, disinilah Islam itu mengajarkan at-ta'awun, kolaborasi. Kuncinya kolaborasi. Kolaborasi, karena kita bukan Superman. Iya, betul. Tapi kita harus menjadi super team. Begitu. Jadi ilmu itu semuanya dihargai, diapresiasi dalam Islam selama konteksnya adalah mendatangkan kemanfaatan, keberkahan untuk umat. Dalam konteks inilah Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu yang paling banyak memberikan manfaat apapun ilmunya. Apapun ilmunya, apakah itu ilmu kedokteran, ilmu militer, ilmu pertanian dan seterusnya. Berarti maksudnya nggak boleh dipertentangan nih antara agama sama politik atau negara itu, Ustaz? Soalnya ini pengalaman saya, Ustaz ya. Saya dulu pernah nih ikut organisasi lah, belajar lah gitu kan. Kemudian sampai pada titik upacara bendera itu saya tidak boleh menghormat pada bendera. Karena dianggap itu apa istilahnya dulu? Togut. Sampai kayak gitu, Ustaz. Artinya bagus sih secara keilmuan yang diajarkan ilmu agamanya, tapi kayaknya kita dihindarkan dari aktivitas politik begitu atau negara. Idealnya gimana, Tat? Jadi idealnya itu sebenarnya sudah dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya. Abul Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah.
Waduh, 1500. 505 Hijriah itu 1111 gitu. Cakep pokoknya. Oh iya. 1111 Masehinya. Iya, Masehinya. Oh iya. Hampir 1000 tahun. 1111 Masehi. Sama dengan 505 Hijriah. Jadi boleh mengatakan ya pada saat itu bahwasanya kekuasaan dan agama itu ibarat saudara kembar. Oke. Al-mulku wad-dinu tau'aman. Ya kan? Al-mulku wad-dinu tau'aman. Kekuasaan dan agama itu ibarat saudara kembar. Fad-dinu aslun, agama itu adalah fondasinya. Wal mulku haris, sementara kekuasaan itu adalah pelindung dan penjaganya. Fama la aslalahu fahadim. Sesuatu yang tidak ada fondasinya, sesuatu yang tidak punya akar yang kuat, itu akan binasa. Ya. Tapi wama la harisalahu fadoi, sesuatu yang tidak ada pelindungnya, tidak ada penjaganya, itu doi, akan rapuh. Jadi ucapan dari Imam Al-Ghazali sangat luar biasa. Sebenarnya Imam Al-Ghazali ini senior beliau yang bernama Imam Al-Mawardi itu pernah mengatakan yang lebih dasar lagi sebenarnya, bahwa tujuan politik itu tidak dipisahkan dari agama. Karena inti dari politik itu dalam pandangan Al-Mawardi, pertama adalah lihirasatiddin, untuk menjaga agama. Dan yang kedua, lisiyasatid dunya, untuk memakmurkan, melestarikan dunia. Artinya perkara agama, kemudian perkara mengurus dunia ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang tidak bisa didikotomikan dalam ajaran Islam. Satu kesatuan. Artinya aktivitas kita dalam dunia budaya, dalam politik, pendidikan, dalam pertanian itu ibadah. Ustaz, tadi kan Ustaz sempat sampaikan di depan tuh soal 5 tujuan syariah, gitu kan? Dari mulai tujuan menjaga agama sampai ke menjaga harta tadi kan. Ada nggak contoh-contoh realnya nih, bagaimana cara menjaga agama, termasuk bagaimana cara menjaga harta sampai? Sebenarnya tergantung konteksnya ya. Kita sekarang berbicara dalam konteks individu atau negara. Individu dulu deh, Ya kalau individu ya, menjaga agama itu kita berarti menunaikan semua perintah-perintah Allah. Ya, semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, yang syariat perintahkan, maka kita lakukan. Dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu cara menjaga agama yang paling simpel. Gitu. Takwa itu berarti ya. Sama dengan takwa. Kalau dalam khutbah Jumat itu kan sering diulang-ulang itu. Diwasiatkan oleh para khotib gitu kan, agar kita bertakwa dengan cara mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Itu caranya. Misalkan dalam konteks yang lain, kita misalkan beribadah semurni-murninya untuk Allah. Tapi juga menjauhi yang dilarang, menjauhi syirik, ya, menyekutukan Allah. Itu realnya dalam konteks pribadi. Misalkan juga menjaga jiwa, ya, dalam konteks pribadi. Di dalam Islam itu kan dilarang melakukan pembunuhan, supaya jiwa itu terlindungi. Bahkan hukuman bagi pembunuh itu sangat berat. Mendapatkan kisos kan. Kisos itu tujuannya untuk kehidupan. Untuk jaminan kehidupan. Karena kalau nggak ada kisos, itu manusia akan bermudah-mudahan dalam melakukan pembunuhan. Termasuk mungkin nggak zolim gitu, termasuk menjaga jiwa nggak sih? Iya. Ya nggak zolim termasuk juga. Hanya saja yang namanya level terkecilnya kan jangan sampai zolim. Betul. Gitu kan. Nah yang ketiga itu menjaga akal. Bagaimana cara kita menjaga akal? Islam itu melarang minuman keras. Arahnya ke minuman keras ya? Minuman keras dong. Karena kalau udah minuman keras, hilang akalnya. Nggak rasional lagi. Karena pembunuhan itu terjadi berawal biasanya ketika akal itu nggak berfungsi secara maksimal. Maka Islam melarang keras, namanya khomer. Minuman keras. Supaya melindungi produktivitas. Karena akal itu kalau nggak berfungsi dengan baik, itu stagnan, mandek gitu kan. Makanya Islam mewanti-wanti jangan minum khamr gitu kan. Untuk menjaga akal. Nggak boleh mabok ya, Zat. Kalau mabok kendaraan masuk nggak tuh? Nggak sadar juga tuh. Beda lagi. Yang keempat tuh tadi apa? Yang keempat itu kan menjaga kehormatan dan menjaga
keturunan. Islam di sini melarang perzinahan, tapi memerintahkan pernikahan. Itu caranya. Jadi ketika pernikahan itu dilakukan oleh kaum muslimin, itu menjaga keturunan yang sah. Gitu. Dan yang kelima itu menjaga harta. Harus kaya berarti. Iya. Iya, itu termasuk harus kaya juga, tapi juga dilarang mencuri, dilarang korupsi. Itu. Mengambil harta orang lain. Iya, dilarang mengambil hak orang lain. Ini dalam konteks pribadi. Tapi dalam konteks bernegara ini harus dibikin kebijakan-kebijakan yang pro rakyat begitu kan. Harus ada turunan-turunannya. Tapi ini luar biasa, lima konsep ya beragama, 5 konsep bersyariah ini sangat luar biasa ketika kita bisa implementasikan dalam konteks pribadi dan juga berbangsa dan bernegara. Begitu. Soal tadi Ustaz singgung soal pemisahan antara atau setiap orang harusnya punya spesialisasi. Iya, betul. Tapi dilarang juga untuk hanya fokus di agama saja atau mungkin duniawinya saja begitu kan. Ada nggak contoh real di zaman sahabat Nabi dulu, Ustaz? Yang dia cuma ibadah aja kerja gitu? Atau dunia aja gitu? Maksudnya ada nggak tegurannya dalam bentuk apa tuh? Sebegitunya gitu. Di zaman Nabi itu ya pernah terjadi seorang sahabat ya misalkan ada kecenderungan itu beribadah tok. Cenderungnya gitu, malah ibadah doang ya. Ya seperti misalkan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya itu dikenal dengan orang yang punya semangat giroh dalam beragama. Tetapi beliau memang akhirnya tidak diberikan posisi amanah untuk mengelola publik. Oh gitu. Karena memang tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas. Karena sesungguhnya kan kalau kita mengacu kepada ayat Al-Qur'an, bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh gitu ya, orang-orang yang soleh kan. Tetapi kenapa orang-orang soleh itu belum bisa mengelola bumi, belum menjadi pemimpin peradaban di dunia? Karena kesolehannya itu hanya spiritual. I see. Kesolehan pribadi. Innamal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Tapi pertanyaannya kenapa orang-orang soleh ini belum menjadi pemimpin? Karena mereka salah memahami kesolehan. Kesolehan itu hanya dipahami kesolehan spiritual. Padahal kesolehan itu harus ditambah. Supaya jadi pemimpin maka harus punya kesolehan kapasitas dan juga kapabilitas. Tapi nggak perlu disebut ini ya isi tas itu ya. Nggak perlu lah itu. Ini berarti kayak semacam sunatullah gitu nggak sih, Ustaz? Jadi kalau memang Allah menilainya ini belum sanggup, ya emang belum dikasih. Betul. Bumi itu. Ada sebab akibat juga. Artinya ketika kita ingin menjadi pewaris bumi, kita harus memantapkan diri untuk menjadi pemimpin. Karena memang umat Islam ini kan diperintahkan oleh Al-Quran untuk menjadi ummatan wasaton, ya. Umat pertengahan, umat yang objektif, umat yang punya keseimbangan, tawazun, umat yang proporsional. Ketika umat Islam ini menjadi ummatan wasaton, litakunu syuhada 'alan nas, maka dia akan menjadi saksi untuk semua manusia. Syaratnya adalah ummatan wasaton, bukan ekstrim, bukan liberal juga. Wah, itu penting tuh. Berada tengah-tengah, ummatan wasaton begitu. Tapi jangan mageran juga ya, Chan ya. Nggak boleh. Beribadah nggak mau, kerja duniawi nggak mau juga, Chan. Berarti di zaman Nabi itu semua pemimpin-pemimpinnya itu punya 2 kemampuan itu tadi, Ustaz. Maksudnya ilmu agama yang mumpuni, juga kemampuan mengelola publik dengan baik gitu. Ya, di zaman Nabi, ya di zaman Khulafaur Rasyidin, itu alhamdulillah ya, kita saksikan dalam sejarah keemasan Islam, mereka punya kapasitas dalam ilmu agama, juga punya kapasitas dalam kepemimpinan. Mereka menggabungkannya ya. Tetapi ketika umat Islam sudah berada di asrul jumud, di masa Islam itu ada namanya asrul jumud, masa kejumudan, masa stagnasi pemikiran. Stagnasi. Ya, saat itulah mulai terpisah antara ulama dengan umaro. Ulama itu ngurus agama, umaro ngurus rakyat dan pemerintahan. Padahal dulu bisa melekat pada satu sosok, satu orang di zaman keemasan Islam begitu kan. Dan sekarang kita mewarisi kan seperti itu kan. Seolah-olah yang umaro itu nggak paham agama gitu kan. Dan sebaliknya. Penyebabnya apa tuh, Ustaz? Kenapa sekarang ini pemisahan itu terjadi?
Iya, karena ini pemisahan itu terjadi karena umat Islam, sebagian umat Islam itu terjebak kepada parsialisme beragama. Seolah-olah ibadah itu hanya di masjid, di mushola, di langgar, dan seterusnya. Padahal semua aspek kehidupan ini, selama mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan keridhaan Allah, itu ibadah. Termasuk kita sekarang misalkan di studio ini kan ibadah juga sebenarnya. Selama kita di sini mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dalam Islam itu sangat-sangat luas maknanya. Tidak seperti dipahami oleh sebagian orang yang hanya fokus ya di masjid-masjid atau di mushola-mushola. Ya mereka sih sebenarnya nggak salah secara total ya, secara totalis nggak salah, tapi kurang lengkap, kurang komprehensif begitu kan. Siap. Seperti itu. Termasuk politik bisa jadi ibadah juga berarti. Betul. Kalau mau mewujudkan negara yang tadi itu, betul. Negara yang makmur. Ya ini pertanyaan yang sangat substansial ya. Apakah berpolitik itu termasuk bagian dari ibadah gitu? Amal politik ini termasuk ibadah yang pahalanya sangat besar. Karena ketika seorang pemimpin bisa menegakkan kebenaran, bisa mendatangkan kesejahteraan, kemanfaatan untuk rakyatnya, maka kepemimpinannya itu sangat bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. Oleh karenanya kalau kita merenung ya, ada hadis yang menarik itu, bahwa nanti pada hari kiamat itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yang menariknya itu adalah yang pertama kali disebut oleh Nabi yang mendapatkan naungan Allah itu adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu kemanfaatannya bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi untuk semua rakyatnya. Bayangkan kalau kita ya ada di antara kita jadi pemimpin di bangsa Indonesia, atau pemimpin bangsa Indonesia ini menjadi pemimpin yang adil, itu luar biasa. Sekitar 280 juta ya penduduk kita kan. 280 juta itu mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan dari pemimpin. Itu pasti pahalanya sangat banyak. Oke, itulah mengapa penting untuk menggabungkan atau mungkin tadi bahasa Ustadz yang terakhir kan kita udah nggak nemuin nih yang ulama sekaligus umaro. Berarti harus kolaborasi nih antara ulama dan umaro. Betul. Jadi kembali lagi ke suasana kemerdekaan ini, Ustadz, bagaimana cara kita untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan ini? Ya, kalau kita mengacu kepada ulama yang bernama Imam Al-Mawardi ya, yang wafat 450 Hijriah, beliau mengatakan cara mengisi negara itu minimal 2. Minimal 2. Yang pertama itu adalah hirasatuddin. Menjaga agama dengan segala aspeknya gitu kan. Ya. Artinya ketika seseorang menjadi pemimpin negara, jangan sampai nilai-nilai agama itu justru dihilangkan gitu kan. Itu. Karena kalau kita misalkan dalam konteks negara Indonesia, kalau kita mengacu kepada undang-undang ya, atau pembukaan UUD, itu dengan jelas mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah. Iya. Berkat rahmat Allah kan. Itu artinya kita meyakini, karena kita meyakini kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah, maka kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama ya, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, Imam Al-Mawardi mengatakan satu dunia, mengatur dunia. Artinya mengatur dunia itu adalah bagaimana menerapkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama ya, dengan menerapkan dan mengimplementasikan aturan-aturan itu atau regulasi-regulasi itu tujuannya adalah bisa mendatangkan keteraturan dalam berpolitik, keteraturan dalam ekonomi, keteraturan dalam berekspresi dan seterusnya gitu kan. Itu. Jadi poinnya, kita sebagai generasi pelanjut kemerdekaan bangsa ini adalah bagaimana kita hirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua, siasatud dunya, mengatur dunia. Ya, mengatur pemerintahan di dalamnya termasuk gitu kan. Itu aja. Ini bisa dikatakan sebagai resume ya, atau singkatan dari
5 tujuan syariah tadi. Bersyariah atau syariat tadi. Dipersingkat lagi sama Imam Al-Mawardi. Oke. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau kita terjemahkan, Al-Ahkam As-Sultaniyah itu adalah aturan-aturan dalam pemerintahan. Sistem dalam pemerintahan. Itu bisa kita kaji ya. Sudah ada terjemahannya kok. Siap. Nah, termasuk dalam konteks mengisi kemerdekaan, kita bisa merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 126. Hafal kan? Nih, Ihsan apa? Al-Baqarah 126. Itu doa Nabi Ibrahim luar biasa. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah kota Mekah ini adalah kota yang aman. Artinya kota yang aman itu kalau kita kontekstualisasikan dengan negara modern, itu adalah negara yang terwujud di dalamnya adalah hankam. Hankam. Pertahanan dan keamanan. Dan yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat. Karuniakanlah kepada penduduknya itu rizki berupa buah-buahan. Kenapa disebut buah-buahan, bukan beras, bukan sagu, apalagi? Bahan makanan pokok. Tapi buah. Karena buah itu adalah ikon dari kesejahteraan dan kemakmuran. Artinya kalau rakyat itu sudah makan buah, bukan makan mie goreng terus dan mie rebus, artinya itu sudah mulai makmur. Patokannya buah tadi ya. Buah patokannya. Melewati makanan pokok. Karena memang buah itu kan kita dianjurkan makan buah sebelum makan yang lain-lain. Sebelum karbo itu buah dulu. Itu artinya ketika warzuq ahlahu minas samarat, ya negara itu harus mendatangkan kemakmuran. Dan yang ketiga itu adalah man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Penduduk dari sebuah bangsa itu harus beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Itu artinya negara yang religius. Jadi cara mengisi kemerdekaan ini bagaimana mendatangkan tujuan bernegara tadi. Negara yang terwujud hankam, pertahanan dan keamanan, negara yang makmur, dan negara yang religius. Ini tentu selaras kalau kita hubungkan dengan suatu yang lain. Suatu Quraisy. Apa Sat? Boleh di-spill Sat? Falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya religius. Allazi at'amahum min ju', yang membebaskan manusia dari kelaparan. Itu artinya makmur dan sejahtera. Wa amanahum min khauf, dan juga membebaskan mereka dari rasa ketakutan. Itu terwujud pertahanan dan hankam. Hankam. Ya. Itulah kalau kita sebenarnya kalau konsep bernegara itu sudah ada dalam ajaran kita. Kalau kita mau ngaji. Kalau kita mau kaji sebenarnya. Habis ngaji dipraktekkan tuh. Iya, betul. Semuanya mulai dari itu. Itulah beberapa cara mengisi kemerdekaan. Semoga dengan mengamalkan itu, ya, terutama para pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat, ya, bisa menjadikan negara ini negara yang makmur, ya, dan juga bisa menjadi negara superpower. Amin, amin. Seperti itu. Itu barangkali dari saya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. ilmunya. Dan sahabat Gelora, pada hari ini kita membahas topik seputar hakikat kemerdekaan dalam Islam. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rahman tadi, bahwa hakikatnya bernegara itu harus mewujudkan tujuan beragama. Dan ya, bisa disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu beragama, menjaga agama, dan juga mengelola dan memakmurkan dunia, masyarakat atau publik. Dan kita berdoa semoga di kemerdekaan Indonesia, HUT Indonesia yang ke-80 tahun ini, semoga negara kita bisa semakin maju dan benar-benar merdeka. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan kita sebagai Muslim, semoga bisa membantu mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya, dan itu semua dimulai melalui ilmu. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.